konsep pertarungan abadi antara Tuhan yang baik melawan iblis yang jahat, ide tentang surga dan neraka, serta keyakinan akan datangnya hari kiamat. Tiga pilar ini menjadi fondasi bagi miliaran orang di seluruh dunia yang memeluk agama Yudaisme, Kristen, dan juga Islam. Namun, bagaimana jika cetak biru dari semua gagasan fundamental ini ternyata bukan berasal dari tradisi Abrahamik, melainkan dari sebuah agama kuno yang terlupakan dari jantung kekaisaran Persia? Mari kita kembali ke masa sekitar 3.500 tahun yang lalu di Persia kuno, yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Pada masa itu, masyarakat menyembah banyak dewa atau daiva yang seringkali memiliki sifat ambigu dan harus ditenangkan melalui ritual-ritual rumit yang dipimpin oleh para pendeta. Di tengah-tengah tradisi inilah muncul seorang nabi dan pemikir revolusioner bernama Zarathustra atau Zoroaster dalam bahasa Yunani. Ia menentang sistem kepercayaan yang ada, menyebut para dewa lama sebagai roh jahat dan para pendeta sebagai penipu. Zoroaster memperkenalkan sebuah visi radikal tentang alam semesta yang tercatat dalam kitab suci mereka, Avesta, yang akan mengubah arah spiritualitas manusia selamanya. Inovasi terbesar Zoroaster adalah memperkenalkan konsep satu Tuhan sejati yang universal, yang ia sebut sebagai Ahura Mazda atau Sang Penguasa Bijaksana. Ini adalah sebuah lompatan besar dari politeisme yang ada pada masanya. Ahura Mazda bukanlah dewa petir atau dewa panen, melainkan esensi dari segala kebaikan, cahaya, keteraturan, dan juga kebenaran. Dia adalah sang pencipta yang tidak memiliki sifat-sifat buruk manusiawi dan tidak bertanggung jawab atas kejahatan di dunia. Visi ini menyajikan sebuah standar moral tertinggi yang absolut dan universal bagi seluruh umat manusia. Sebagai lawan dari Ahura Mazda, Zoroaster mengidentifikasi sebuah kekuatan yang setara namun berlawanan, yaitu Angra Mainyu atau roh perusak. Angra Mainyu adalah sumber dari segala kekacauan, kegelapan, dan juga kebohongan, bahkan kematian. Dalam teologi Zoroaster, alam semesta adalah sebuah medan pertempuran kosmik antara dua kekuatan primordial ini. Penting untuk dipahami, Angra Mainyu bukanlah ciptaan dari Ahura Mazda. Ia ada secara independen. Hal ini memecahkan masalah teologis kuno. Bila mana, jika Tuhan Maha baik, dari mana datangnya kejahatan? Zoroastrianisme menjawab, kejahatan adalah kekuatan mandiri yang menentang kebaikan. Di tengah perang kosmik inilah umat manusia memegang peran yang sangat penting, karena dianugerahi anugerah terbesar, yakni kehendak bebas atau free will. Setiap individu, dari raja hingga petani, adalah prajurit di garis depan pertempuran ini. Setiap hari, melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan, mereka harus memilih antara jalan kebenaran atau jalan kebohongan. Moralitas bukan lagi sekedar ketaatan pada ritual, melainkan partisipasi aktif dalam perjuangan kosmik untuk kemenangan kebaikan. Konsep ini menempatkan tanggung jawab moral sepenuhnya di tangan individu. Zoroastrianisme memberikan salah satu gambaran akhirat paling detail dan berpengaruh dalam sejarah. Setelah kematian, jiwa seseorang akan melakukan perjalanan selama 3 hari sebelum tiba di jembatan Chinvat atau jembatan penghakiman. Di jembatan ini, perbuatan baik dan buruk seseorang selama hidup akan ditimbang secara adil. Jiwa akan bertemu dengan manifestasi dari kesadarannya sendiri atau daina, yang akan muncul sebagai gadis cantik bagi orang baik atau sebagai penyihir tua yang mengerikan bagi orang jahat. Bagi jiwa yang soleh, jembatan Chinvat akan melebar menjadi jalan yang lapang dan mudah dilalui, membawa mereka ke tempat kebahagiaan abadi yang disebut Garotman atau rumah nyanyian, konsep yang sangat mirip dengan surga. Sebaliknya, bagi jiwa yang jahat, jembatan itu akan menyempit setajam mata pedang. Mereka akan tergelincir dan jatuh ke dalam jurang yang gelap,
dingin, dan penuh penderitaan yang disebut Druj Demana atau rumah kebohongan. Cetak biru yang jelas untuk konsep neraka. Sistem ini menyajikan keadilan ilahi yang sempurna berdasarkan perbuatan. Puncak dari drama kosmik ini adalah konsep hari kiamat yang mereka sebut Fraso Kereti. Zoroastrianisme mengajarkan bahwa sejarah dunia memiliki akhir yang telah ditentukan. Setelah ribuan tahun pertempuran, seorang juru selamat akan lahir dari keturunan Zoroaster untuk memimpin pertempuran terakhir melawan kekuatan jahat. Pada akhirnya, Ahura Mazda akan menang telak, orang mati akan dibangkitkan, dan dunia akan dimurnikan dengan api, menghancurkan sisa-sisa kejahatan selamanya dan mengantar era kedamaian abadi. Lalu, bagaimana ide-ide revolusioner ini bisa menyebar ke seluruh dunia? Sejarawan menunjuk pada satu periode krusial, yakni pembuangan Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu, kaum elit Yahudi diasingkan dan hidup di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia yang menganut Zoroastrianisme. Selama periode inilah, para pemikir Yahudi terpapar secara intensif dengan teologi Persia. Konsep-konsep seperti dualisme kosmik, kebangkitan orang mati, dan eskatologi hari kiamat mulai meresap dan membentuk Yudaisme Bait Suci Kedua. Dari Yudaisme Bait Suci Kedua, ide-ide ini kemudian diwariskan dan dikembangkan lebih lanjut oleh dua agama turunannya, yakni Kristen dan juga Islam. Sosok setan sebagai musuh utama Tuhan, perang antara malaikat dan iblis, kedatangan Mesias atau Imam Mahdi, serta narasi besar tentang hari penghakiman terakhir. Semuanya memiliki gema yang sangat kuat dari kerangka teologis yang pertama kali diletakkan oleh Zoroaster. Banyak dari kita meyakini konsep-konsep ini tanpa pernah menyadari jejaknya yang mengarah kembali ke padang gurun Persia kuno. Sayangnya, setelah penaklukan Persia oleh Alexander Agung dan kemudian kebangkitan Islam, Zoroastrianisme perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya dan para penganutnya menghadapi tekanan berat. Sebagian kecil dari mereka melarikan diri ke India, di mana mereka dikenal sebagai kaum Parsi. Dan hingga hari ini, dengan gigih menjaga api suci keyakinan mereka tetap menyala. Kelangsungan hidup mereka adalah pengingat hidup dari sebuah agama yang meskipun jumlah pengikutnya kecil, ide-idenya telah menaklukkan dunia secara diam-diam. Zoroastrianisme lebih dari sekedar agama kuno. Ia adalah DNA filosofis yang tertanam dalam sistem kepercayaan miliaran manusia modern. Dari gagasan tentang pilihan bebas individu atau free will hingga drama kosmik tentang akhir zaman. Warisan pemikiran Zoroaster membentuk cara kita memahami moralitas, tujuan hidup, dan takdir. Kisahnya adalah bukti nyata betapa semua sistem kepercayaan manusia saling terhubung dalam sebuah jaringan sejarah yang rumit dan seringkali tersembunyi.